Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami. Sama-sama. Beliau merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Ya, baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang golongan orang yang bahagia. Kebahagiaan merupakan impian setiap manusia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Maka hendaknya kebahagiaan diperoleh dengan rasa cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya. Al-Hadis. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin dan hadirat para pemirsa TVRI Sultan dimanapun berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahman ya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang kebahagiaan, dalam Islam kita diajarkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia saja, tetapi bahagia juga di akhirat kelak. Pada masa jahiliyah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. bahkan di masa Rasulullah pun juga ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka menjadikan ibadah haji itu sebagai tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang mereka minta itu hanyalah kebahagiaan di dunia saja. Maka Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa jangan hanya dunia saja yang diminta, tetapi juga diminta kebahagiaan di akhirat. Itulah ayat dan sekaligus doa yang kita panjatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tetapi dari doa ini
ada ungkapan yang terakhir yang kadang-kadang kita tidak boleh lupakan, yaitu kata wakina azabannar. Kita meminta agar terhindar dari siksaan api neraka. Para pemirsa TVRI Sultan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang akan Anda alami ketika esok hari. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini yang menarik adalah di sini adalah wal tansun nafsum ma qadab ligadan. Hendaklah kalian masing-masing memperhatikan bagaimana keadaannya nanti di esok hari. Para ulama menafsirkan bahwa kata esok hari di sini adalah di akhirat nanti. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang diperhatikan adalah apa akan kita dapatkan di akhirat nanti. Tentu yang kita harapkan hanyalah kebahagiaan di akhirat. Tetapi dalam doa itu bukan hanya kebahagiaan di akhirat yang kita dituntut, tapi juga untuk mengejar kebahagiaan di dunia. Yang timbul pertanyaannya adalah, siapakah golongan orang-orang yang bahagia di akhirat? Dan siapa golongan orang-orang yang bahagia di dunia? Kalau bahagia di akhirat, golongan yang pertama adalah tentu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena surga itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Islam itu kita tidak boleh mengandalkan hanya berdasarkan amal ibadah kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa dengan amal ibadah itu yang menyebabkan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah itu karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, misalnya ada orang berpendapat bahwa dia dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Jadi kalau dia beribadah kepada Allah selama usia 40 tahun, maka bisa saja Allah memasukkan ke dalam surganya hanya 40 tahun saja. Padahal Allah memberikan surga itu khalidina fiha abada. Allah memasukkan ke dalam surga itu selama-lamanya. Jadi kita tidak bisa membandingkan antara amalan ibadah dengan balasan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan pertama yang menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti, yaitu mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain mendapatkan surganya Allah, yang kedua adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mendapatkan ampunan ini sangat penting? Karena orang yang dimasukkan ke dalam surga hanyalah orang-orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai manusia yang lemah, khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Karena kita lemah di hadapan Allah, maka kita senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dalam surah Al-Fatihah ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyatakan bahwa hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kita sudah punya tekad, kita sudah punya kemauan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bertekad untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemampuan kita kadang-kadang terbatas. Makanya apapun yang kita lakukan senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar iman ini tetap terjaga. Di sini pentinglah kita memaknai tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Sehingga ketika di akhirat nanti golongan orang yang bahagia adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kelemahan manusia. Dikatakan di situ bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua cucu Nabi Adam itu pernah melakukan kesalahan, dan orang yang terbaik yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara kita agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bertaubat. Bertaubat ini tidak harus sekali, harus dua kali. Berkali-kali pun Allah senang kalau ada hambanya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk lain sehingga kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti? Adalah melakukan kebaikan. Karena pada hakikatnya setiap kebaikan yang kita lakukan adalah itu menghapus kesalahan yang lalu yang pernah kita kerjakan. Dalam ayat dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya segala kebaikan yang kita lakukan yudhibnas sayyiat, itu menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu. Tetapi dengan syarat, kesalahan-kesalahan yang lalu itu kalau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak dicerita kepada orang lain. Jadi jangan dosa yang lalu itu diceritakan kembali kepada orang lain. Cukup rahasia kita dengan Allah. Kapan dicerita kepada orang lain, maka kesalahan itu tidak jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang kedua. Pertama, mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang bahagia di akhirat kelak adalah orang-orang yang tidak tersentuh dengan siksaan api neraka. Masya Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah ini yang lemah, pernah melakukan kesalahan. Nah, tentu kesalahan ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapus. Nah, salah satu cara dihapus adalah bertaubat dan melakukan kebaikan agar kita bisa terhindar dari siksaan api neraka. Jadi orang yang bahagia di akhirat nanti, Ibu, adalah orang yang tidak tersentuh oleh api neraka. Kalau dalam hadis dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu, kata Rasulullah, itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Artinya apa? Selama kita menjaga kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan senantiasa menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu khawatir kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih memegang kuncinya surga. Jadi Allah sudah memberikan kuncinya surga. Apa kuncinya surga? Yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita pegang sampai nafas yang terakhir. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada jaminan kita bisa terhindar dari siksaan api neraka? Tidak ada jaminan. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril memberitakan tentang para penghuni neraka, dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik yang berada di dalam neraka, malaikat Jibril terdiam, tidak menceritakan pada tingkat yang berikut. Rasulullah bertanya, mengapa engkau tidak ceritakan pada tingkat berikutnya ya Jibril? Jibril mengatakan, saya tidak sanggup ceritakan siapa penghuni neraka berikutnya ya Rasulullah. Beritakan kepadaku. Maka Jibril mengatakan sambil tertunduk, ya Rasulullah, penghuni neraka yang berikut adalah dari golongan umatmu yang melakukan dosa besar tapi tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ketika mendengar berita ini, Rasulullah bersedih dan menangis selama 3 hari. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati ya Rabbi ummati. Rasulullah mengingat kita semua karena kekhawatiran dengan adanya golongan yang dimasukkan ke dalam neraka karena melakukan dosa besar tapi tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan orang yang bahagia di akhirat adalah salah satunya adalah tidak tersentuh oleh api neraka. Makanya doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak hanya sekedar bahagia di dunia saja, tidak hanya sekedar bahagia di akhirat saja, tetapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waqina adzabannar. Makanya jangan heran Bu kalau ada orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dia ulang 3 kali, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Karena orang yang bahagia adalah orang yang tidak tersentuh dengan api neraka.
Dan golongan yang keempat, orang bahagia adalah orang-orang yang ketika di akhirat nanti adalah orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan itu tidak akan berguna lagi, harta yang kita miliki tidak akan berguna lagi, tetapi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berguna adalah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih? Hati yang penuh ikhlas, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh beribadah. Kita salat itu pada tujuannya adalah membersihkan hati. Kita bersedekah tujuannya adalah untuk membersihkan hati. Jadi dengan hati yang bersih insya Allah bisa berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Berkaitan dengan bagaimana kebahagiaan di dunia, nanti kita lebih banyak diskusi lagi Ustaz. Sekian dari saya Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Maka tentunya mohonlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ustadz menyampaikan bahwa perbanyak memohon ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita meminta kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema golongan orang-orang yang bahagia bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Ya baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Talim Ar-Rahman, Kelurahan Biro Buli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Silakan Bu. Silakan berdiri, sebutkan nama. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Ustadz. Saya nama Ibu Siti dari Majelis Taklim Ar-Rahman Biro Buli Utara, Palu Selatan, Kompleks Kantor Camat Palu Selatan. Iya, baik Bu. Ya. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini, apakah itu pancaran kebahagiaan yang Allah berikan untuk masuk surga nanti? Itu saja mungkin yang dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti ya, Ya. dari Majelis Talim Ar-Rahman. Ya, satu lagi. Ibu-ibu dari Majelis Talim Ar-Rahman, Kelurahan Biro Buli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Ustadz, nama saya Ibu Sulis dari Majelis Taklim Ar-Rahman dari Palu Selatan, sama seperti Ibu Siti. Kebetulan saya alumni dari Al-Khairat Angkatan 2008. Masya Allah. Iya. Begini Ustadz, sesuai dengan tema sore ini, saya belum yakin, bukan tidak yakin, tapi belum yakin bahwa saya tergolong orang-orang yang berbahagia. Olehnya itu Ustadz, mohon diberikan pencerahan untuk kami, definisi tentang kebahagiaan itu sendiri. Terus yang kedua, mohon diberikan trik and tips untuk kita, sehingga kita selalu merasa berbahagia, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sulis ya. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah.
Ya baik Ustadz, sambil menunggu penelpon kita jawab dulu Ustadz ini. Oh, iya. Pertanyaan dari Ibu Siti ini tentang kebahagiaan Ustadz yang kita rasakan, apakah ketika kita sudah merasakan kebahagiaan di dunia, apakah itu bisa menjadi pancaran juga kebahagiaan kita di surga nanti? Seperti apa Ustadz? Apakah sudah masuk surga juga? Atau seperti apa Ustadz? Atau ada kriteria lain? Tafadhol Ustadz. Oh iya. Baik, terima kasih. Yang pertama yang harus kita akui dan harus kita sadari bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Itu yang pertama. Jadi dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mendapatkan nikmat, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia tetap taat atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Ketika ditimpa musibah, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan kebahagiaan. Ketika orang mendapatkan ujian dalam bentuk musibah, bisa saja hal itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi dirinya. Kenapa? Karena bagi orang beriman, dia menganggap bahwa ketika Allah menimpa musibah kepada dia, Allah memberikan pahala kesabaran buat dia. Masya Allah. Nah, jadi ketika dia merasa sabar, tentu dia mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Jadi kebahagiaan di dunia ini bagi orang-orang beriman itu apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah takdirkan bagi dia, itu akan dia terima dengan penuh keikhlasan. Dan itu memiliki kenikmatan dan kebahagiaan bagi dia sendiri. Kenapa? Karena sudah tertanam keimanan dalam dirinya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki iman, walaupun diberikan sebuah nikmat harta yang berlimpah, kemudian kemewahan yang dimiliki di dunia, tetapi karena tidak memiliki rasa iman, rasa syukur tidak ada, rasa sabarnya juga tidak ada, maka tidak akan memperoleh kebahagiaan dalam dirinya. Jadi kebahagiaan ini yang menjadi standarnya adalah ketika dia mampu menerima dan ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik banyak maupun sedikit. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kenapa? Karena khalidina fiha abada. Karena itu kekal selama-lamanya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita sadari adalah bahwa dunia ini memang tempat kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebahagiaan itu kembali kepada rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pancaran kebahagiaan di dunia itu akan terlihat, dan di akhirat nanti bagi orang-orang beriman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ketika Allah memberikan sebuah ujian di dunia, kemudian dia sabar dan dia ridho dan ikhlas, maka Allah akan membalas dengan balasan surga, bahkan pahala yang berlipat ganda. Saya teringat dengan ada seorang yang penyakit stroke. Ketika dia bertemu dengan seseorang itu bertanya, "Bapak ini kan kena penyakit stroke sudah berapa lama?" Kemudian bapak itu mengatakan sudah 7 tahun. "Apakah bapak tidak pernah minta sama Allah, bilang, 'Ya Allah, sembuhkanlah penyakit stroke saya ini'?" Kemudian orang tua itu menjawab, dia bilang, "Saya malu minta sama Allah. Biarlah saya merasakan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mau belajar menjadi orang yang ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi ucapannya sangat sederhana tapi sangat menyentuh dalam diri kita, bahwasanya apapun yang Allah berikan, kebahagiaan itu tergantung dari bagaimana keridhaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin, Bu. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Kemudian dari Ibu Sulis ini, ya. Ibu Sulis mungkin ini belum yakin tentang merasakan kebahagiaan. Jadi seperti apa Ustadz mungkin definisi kebahagiaan yang hakiki itu, dan juga Ustadz seperti apa trik dan tips untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tafadhol Ustadz. Iya. Jadi kadang-kadang ada orang, Bu, kalau mau mendapatkan kebahagiaan, mereka mencari tempat yang nyaman, ya, fasilitas yang lengkap, pergi ke luar negeri, jalan-jalan bawa keluarga. Itu kebahagiaan yang kalau secara pandangan mata kita melihatnya, sehingga orang kalau melihat mengatakan, "Wih, bahagia sekali dia, ya, sudah jalan-jalan ke luar negeri," gitu. Padahal kalau dalam dirinya, batinnya, dia mengatakan,
capek dan lelah perjalanan ini. Jadi standar kebahagiaan itu tergantung dari kacamata apa yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan kacamata dunia atau kita menggunakan kacamata agama. Kalau kita menggunakan kacamata agama, itu dalam Al-Quran sudah dikatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati ini menjadi tenang, menjadi bahagia kalau kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat sebuah kata mengatakan bahwa kapan orang itu bahagia ketika dia mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Nah, adapun tipsnya, kita tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itulah yang akan membentuk diri kita untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu misalnya merasa khawatir atau ragu-ragu. Yang penting kita sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah tanamkan keimanan, Allah tanamkan ketenangan, Allah tanamkan kebahagiaan dalam diri kita. Itu mungkin saja yang berkaitan dengan tips ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia. Cuma perlu yang dicatat, Ibu, kebahagiaan dunia yang menjadi standar dunia ya, yang pertama itu sehat ya. Kalau sehat jasmani itu juga termasuk kebahagiaan. Tapi belum tentu orang yang sakit-sakitan itu tidak bahagia. Tidak bahagia, Ustaz, ya? Karena bisa saja ketika dia dalam kondisi sakit, dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, dia senang, dia ikhlas apa yang diperintahkan Allah, maka itu menjadi kebahagiaan buat dirinya. Nah, yang pertama itu bisa dari segi kesehatan. Yang kedua dari pekerjaan, ya, dapat pekerjaan yang bagus, kemudian tidak terlalu jauh dari tempat kerja. Karena ada orang, Bu, kerja tapi tempat kerjanya jauh. Akhirnya yang terjadi adalah rasa ngomel dalam hati. Jauh sekali tempat kerja. Jadi salah satu orang bahagia itu adalah tempat kerjanya terdekat dengan rumah. Yang ketiga, dia sudah ada rumah, ada tempat yang bisa menaungi keluarganya. Kemudian dapat pasangan yang bisa mengerti. Kalau dapat pasangan yang mengerti, luar biasa itu kebahagiaan. Jadi jangan kebahagiaan itu selalu diukur dengan harta, keuangan. Anak yang saleh juga itu adalah sebuah kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kalau kita pakai standar dunia ya. Iya, baik Ustadz. Kemudian kalau kita berbicara dalam konteks kepemudaan, apalagi di dalam lagi ini ada Sumpah Pemuda, Ustadz ya. Iya. Jadi seperti apa kita memberikan warna terhadap pemuda-pemuda kita untuk mereka senantiasa bahagia? Karena sekarang ada pemuda ketika mereka ingin merasa bahagia, mereka lari ke narkoba, mereka lari ke minum-minuman keras, Ustadz. Seperti apa? Supaya mereka juga mendapatkan kebahagiaan ini. Kita ajarkan pemuda-pemuda kita untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Tafadhol, Ustadz. Iya. Jadi generasi muda ini merupakan tantangan buat kita semua, karena mereka akan mendapatkan di era di mana masa itu berbeda dengan masanya kita dulu ya. Iya, Ustaz. Kalau masanya dulu Ibu dengan saya mungkin yang namanya smartphone, handphone itu belum ada. Nanti di era sekarang baru kita mengenal yang namanya handphone dan teknologi. Nah, tentu menghadapi mereka ini juga berbeda dengan cara orang tua kita mendidik dulu. Nah, jadi perlu kita sadari bahwa anak generasi ini untuk mendapatkan kebahagiaan, mereka pasti mencari di mana tempat yang nyaman. Itu rahasianya. Jadi anak muda, generasi muda kita ini, ketika mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, mereka itu pasti cari tempat yang nyaman. Kalau dia merasa dengan teman nyaman, dia akan ke temannya. Kalau dia merasa di sekolah itu dia lebih nyaman atau di kafe dia rasa nyaman, dia akan ke kafe. Ke kafe, nah, Ustaz, jadi ya? bagaimana tipsnya? Jadi jadikanlah ibu dan keluarga itu menjadi nyaman buat mereka. Jangan jadikan mereka tertekan. Kalau tertekan dia akan mencari ke tempat yang lain. Jadi minimal jadikan tempat rumah di mana mereka tinggal itu nyaman buat mereka. Itu mungkin yang bisa dilakukan kita sebagai pendidik. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema golongan orang yang bahagia bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisapal. Ya mungkin baik sebelum kita ke penelpon saya persilakan.
dari Ibu-Ibu Majlis Taklim Ar-Rahman, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan untuk bertanya. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sulis dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Saya mau bertanya, siapa sebenarnya orang-orang yang bahagia menurut agama Islam? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sulis. Satu lagi dari Ibu-Ibu Majlis Taklim Ar-Rahman, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Saya bertanya, Ustadz, kebahagiaan di akhirat kenapa harus dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu aja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih Ibu Nur. Ya, baik Ustadz, kita jawab dulu Ustadz barangkali. Pertanyaan dari Ibu Sulis, siapa-siapa saja Ustadz orang-orang yang mungkin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam ajaran agama Islam, Ustadz, seperti apa itu? Tafadhol. Ya. Iya. Sesuai dengan doa Bu ya, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kebahagiaan di akhirat yang kita harapkan termasuk golongan itu adalah pertama tadi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi kalau sudah masuk ke dalam surganya Allah, maka kenikmatan itu luar biasa. Bayangkan Bu, perbandingan antara nikmat dunia dan nikmat akhirat itu seperti ketika telunjuk tangan ini kita ceburkan, kita celupkan ke dalam samudra lautan yang luas. Air yang menempel di jari-jari itu adalah kenikmatan dunia. Sementara air yang begitu luas di samudra lautan itu adalah kenikmatan di akhirat. Jadi sebuah ilustrasi yang menunjukkan bahwa perbandingan antara kenikmatan dunia yang orang rebutkan dengan kenikmatan surga yang Allah berikan itu tak terbatas. Sehingga kenapa dalam Islam jangan mengatakan bahwa kita masuk surga karena disebabkan oleh ibadah, tapi karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang kedua, siapa yang orang bahagia di akhirat adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu. Pertanyaan Ibu Nur tentang kebahagiaan juga di akhirat, Ustaz. Kenapa penting itu mendapatkan ampunan, mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena begini, Bu. Surga itu tempat yang suci. Nah, tempat yang suci maka tidak akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang tidak suci. Orang yang berdosa itu berarti dia belum suci dari dosa-dosanya. Sehingga ketika ada seorang hamba yang berdosa, sebelum dimasukkan ke dalam surga, itu dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kenapa? Karena untuk membersihkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, kenapa mendapatkan ampunan itu sangat penting? Supaya kita jangan, nauzubillah ya, jangan sampai kita dicuci di akhirat nanti dengan siksaan api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi nanti para penghuni surga akan tertawa melihat, karena yang datang itu adalah bekas penghuni neraka, tapi masuk surga juga. Cuma masalahnya dia lewat neraka dulu, dibersihkan dosa-dosanya. Nah, salah satu kebahagiaan di akhirat adalah semua dosa-dosa kita itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Rasulullah itu mengatakan, wallahi inni sa'astaghfirullah summa wa atubu ilai kulla yaumitu mi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau itu setiap hari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beristighfar itu selama satu hari itu 100 kali. Masya Allah. Bahkan para ulama itu, Ibu, sebelum beraktivitas apapun setelah bangun tidur, yang pertama yang mereka lakukan adalah istighfar 100 kali.
Kenapa? Karena agar dosa-dosa yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang masuk surga, orang bahagia termasuk adalah orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang bisa berjumpa dengan Allah? Orang yang hatinya bersih. Jadi kalau kita mau ingin berjumpa dengan Allah di akhirat kelak sesuai dengan ayat tadi, hati ini harus dibersihkan. Sifat dengki, hasud, dan semua yang buruk sifat itu kita hilangkan. Bagaimana caranya? Dengan lewat ibadah yang kita jaga setiap hari. Karena salat itu adalah untuk membersihkan hati kita. Kita bersedekah untuk membersihkan hati kita. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, kita berzikir kepada Allah itu juga untuk membersihkan hati kita. Di luar dari dapat pahala ya. Selain dapat pahala juga membersihkan hati kita. Begitu mungkin Pak Ustadz. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sucikanlah hati kita. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema golongan orang yang bahagia bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD. Ya baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Silakan Bu, berdiri, sebutkan nama. Ya silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurmin, berasal dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Terima kasih. Tadi Al-Ustadz sudah menyampaikan beberapa golongan orang-orang yang bahagia di akhirat. Antara lain adalah orang yang tidak tersentuh oleh api neraka. Pertanyaan saya, seperti apa orang-orang yang tidak tersentuh oleh api neraka? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Nurmin dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Ya satu lagi, ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Kelurahan Birobili Utara, Kecamatan Palu Selatan. Silakan. Silakan. Kalau masih ada, satu lagi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Nama saya ya Ibu Inur Laila. Saya mau yang tanyakan, apakah ibadah sebagai bagian dari kebahagiaan? Itu saja yang saya tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Laila. Mungkin kita ke Ibu Nurmin dulu Ustadz ya, tentang pertanyaan beberapa golongan yang Ustadz sudah jelaskan tadi ya. Kemudian mungkin Ibu Nurmin sempat mengambil contoh orang yang tidak tersentuh api neraka. Jadi pertanyaan Ibu Nurmin, seperti apa orang-orang yang mungkin tidak tersentuh api neraka ini Ustadz? Ya, tafadhol Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan ini menarik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya kita tidak tersentuh dengan siksaan api neraka? Dalam hadis Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa wattaqun nar, berhati-hatilah dengan siksaan api neraka.
walau bisyikkin tamratin, walaupun hanya sebiji kurma. Artinya apa, Bu? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti di dalam kebaikan itu ada rahmat Allah yang diberikan. Jadi kita tidak bisa mengukur sebuah amal kebaikan itu dari segi banyaknya. Misalnya dia bersedekah 1 miliar, oh ini mungkin sudah tidak akan disiksa dari api neraka. Atau misalnya dia hanya bersedekah sekilo beras kepada fakir miskin. Jadi ukurannya, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bahkan dalam hadis dikatakan walau bisikin tamratin, walaupun hanya 1 biji kurma. Masya Kenapa? Berarti bukan dilihat dari segi banyaknya, tetapi dari segi keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bertanya kepada seorang ustadz. Dia bertanya, "Ya ustadz, saya ini sudah bersedekah membangun sebuah masjid yang megah. Kira-kira pahala saya ini sudah banyak," katanya. Pahala saya ini sudah banyak. Dan kira-kira ada nggak yang mengalahkan pahala yang saya dapatkan ini? Kata ustadz, ada. Siapa itu ustadz? Yaitu orang yang membantu fakir miskin walaupun hanya 1 kilo beras. Dia heran, kok bisa ya dia lebih banyak, lebih bermanfaat, lebih banyak pahala yang bisa mengalahkan pahala yang saya dapatkan. Apa kata ustadz? Kalau kamu sedekah kepada orang yang fakir miskin, itu persoalan antara hidup dan mati. Kau bersedekah sekilo beras, itu bermanfaat untuk makannya di pagi hari dan di siang hari. Sementara kau membangun sebuah masjid yang megah, itu belum tentu orang menikmati secara keseluruhan. Tetapi orang yang membutuhkan, ketika engkau memberikan, itu lebih banyak pahalanya. Jadi dari gambaran ini kita bisa mengambil sebuah pesan bahwa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik itu tingkat kebutuhan yang kita berikan kepada orang-orang yang kita bantu. Jadi salah satu kita bisa terlepas dari siksaan api neraka adalah kita mau bersedekah walaupun itu tidak banyak, tapi kalau sedekah itu bermanfaat dan dibutuhkan oleh orang yang berikan, insya Allah itu menjadi penghalang dari siksaan api neraka. Jadi bukan hanya sedekah, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan selama itu adalah ikhlas, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, Ustadz, kalau misalnya saya beribadah untuk mendapatkan pahala, tidak salah juga, ya. Kenapa? Karena pahala itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mengharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari yang pertanyaan yang pertama, ya. Kemudian Ustadz dari Ibu Nur Laila tentang apakah ibadah-ibadah kita ini sebagian dari kebahagiaan itu, Ustadz? Seperti apa, Ustadz? Ya, ini cukup menarik, Bu, pertanyaannya. Kenapa? Kadang orang bertanya, apakah ibadah itu bisa membuat orang bahagia? Begini, Bu. Kalau pertanyaan ini kita tanya sama saya, sama Ustadz Bambang, Masya Allah, itu kembali ke masing-masing pribadi. Kenapa? Karena yang merasakan nikmatnya itu ibadah adalah orang yang melakukan ibadah tadi. Jadi tidak bisa digambarkan atau diceritakan seperti apa bahagianya kalau kita beribadah. Kenapa? Karena kebahagiaan ketika kita beribadah itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata. Makanya ada orang kalau sudah beribadah itu perasaannya itu begitu lega, ya, plong. Kan kadang-kadang orang kalau saya ini belum sholat asar, saya ini belum sholat zuhur, hatinya gelisah. Iya, kayak ada beban. Ada beban. Ya? Tapi ketika dia sudah beribadah itu begitu nikmat dia rasa. Oh, alhamdulillah ibadah sudah dikerjakan. Jadi kenikmatan beribadah itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Begitu mungkin, Ustaz. Iya, baik Ustadz. Kemudian kalau kita melihat ibadah kita ini, Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa ibadah kita ini agar bisa dicontoh oleh masyarakat? Misalnya jangan sampai, misalnya kita beribadah, jangan sampai ria, Ustadz. Seperti apa itu? Supaya kita bisa dicontoh oleh masyarakat, jangan sampai ria. Seperti apa, Ustadz? Tafadhol. Ya, persoalan ria ini kan mau dipuji. Iya. Ini kan persoalan hati, ya.
Jadi persoalan hati ini hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Bahkan disebutkan perbuatan ria itu seperti ada semut hitam yang berjalan di malam hari gelap gulita, kemudian berjalannya di atas batu hitam. Jadi ibu bayangkan bagaimana tidak kelihatannya itu seekor semut yang warnanya hitam, kemudian berjalan di malam gelap gulita, baru di atas batu hitam lagi. Jadi ria ini sangat tampak, bahkan kadang-kadang orang yang melakukan itu tidak sadar kalau dia sudah melakukan perbuatan ria. Makanya kenapa kita kalau ibadah itu selalu kita membaca istighfar. Contoh salat, ya kan? Setelah selesai salat, apa yang pertama kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah. Padahal yang kita kerjakan adalah ibadah, bukan sesuatu yang dilarang. Tetapi kenapa kita disunnahkan untuk membaca istighfar? Untuk menghapus kalau hal-hal ada yang salah dalam ibadah. Karena persoalan hati, bisa saja kita tidak khusyuk, bisa saja kita pikirannya melayang ke sana kemari sementara salat. Nah, dengan istighfar itulah yang menutupi kesalahan-kesalahan tadi. Gitu, Ustaz. Iya. Tentunya kita melihat Ustadz dalam peristiwa ibadah kita kan masing-masing orang punya pendapat lain, Ustadz. Iya, jadi jangan kita melihat mendengar apa orang punya pendapat, Masya Allah, iya. Karena kalau kita mau mendengar pendapat orang, bicara orang, kita jadi tidak jadi beribadah nanti ya. Mungkin dituduh jadi ria ini. Nah, jadi fokus saja karena lillahi ta'ala. Adapun nanti persoalan hati tidak khusyuk, itu tinggal kita memperbanyak istighfar. Pasti Allah akan terima ibadah yang kita lakukan. Namanya manusia kan manusia yang lemah kan, ya. Pasti dalam hal apapun pernah melakukan kelemahan, kesalahan, termasuk dalam hal ibadah. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Tentunya Ustadz menyampaikan tadi hal-hal yang penting bagi kita ibadah, jangan ria tentunya. Dan juga ada beberapa misalnya yang bertanya ya dari misalnya Ar-Rahman ya sudah memberikan pertanyaan yang cukup baik. Dan tentunya Ustadz karena mungkin mengingat durasi waktu Ustadz kita pada hari ini mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Oh ya, baik, terima kasih. Pemirsa TVRI Sultan dimanapun berada dan Majelis Ta'lim Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada intinya pada pertemuan ini kita belajar banyak, kita merenung bagaimana kebahagiaan itu kita raih. Bukan hanya kebahagiaan di dunia saja yang kita kejar, tapi juga kita ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kenapa penting kebahagiaan di akhirat? Karena kebahagiaan di akhirat adalah kebahagiaan yang selama-lamanya. Dan yang paling penting adalah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah waqina azabannar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan kita tersentuh dengan siksaan api neraka. Dan kalau ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan bukan hanya diri kita saja yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi keluarga kita, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, bahwasanya doa itu sangat penting. Sekuat apapun kita, sekuat apapun yang kita miliki, kemampuan kita miliki, itu tidak bisa kita andalkan hanya diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Masya Allah. Itu mungkin Ustaz. Ya baik Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan doa pendek atau doa singkat sebelum kita akhiri. Tafadhol Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa kafi mazida. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma jaltu sahla wa anta tajalu khasna in syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia,
tentunya Ustadz menyampaikan bahwa kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan selama-lamanya. Maka perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan esensi berikutnya yang disampaikan oleh Ustadz kita bahwa ingatlah kepada Allah, berbuat baiklah sesama manusia, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD. Terima kasih Ustadz Sama-sama. telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang Ustadz. Syukran. Insya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Terima kasih ibu-ibu telah hadir. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.